Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, kalian sudah siap semua ya? Mudah-mudahan sudah siap semua. Bagaimana disampaikan di awal video pembelajaran ini ya, ada perlu menyiapkan ya beberapa hal ya. Tentu yang pertama berdoa. Sudah berdoa semua ya? Alhamdulillah, jika sudah berdoa semua maka pelajaran tentu bisa dimulai. Dan setelah berdoa ya, ada juga yang perlu kalian persiapkan ya. Sudah mandi ya? Ya sudah mandi, pasti sudah segar badannya. Dan juga sarapan anak ya, biar nanti belajarnya tambah menyenangkan. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini ya ini ya, pembelajaran kita kali ini adalah tema 5 subtema 3 PB4. Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya anak-anak ya. Kalian siapkan buku paket kalian, dibuka buku paketnya di subtema 3 PB4 ya. Sudah siap semua kan ya? Baik, kita mulai anak-anak pembelajarannya. Kalian perhatikan ya, ini subtema 3 PB4 ya. Ada gambarnya Edo yang sedang sakit. Kenapa ini Edo sakit ya? Nah, ini kalian perhatikan, kita baca sama-sama ya biar tahu, biar ngerti informasinya. Edo ini kesakit itu kenapa? Nah, ini penjelasannya. Hari ini Edo tidak hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung maupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata, saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo, anak? Ya, tentu pernah ya. Nah, sekarang ini kondisi cuacanya sering hujan ya, bahkan ada angin.
Nah, cuaca itu anak berubah-ubah, tidak tetap ya seperti ini di sini. Itu ini ya, ketika mau berangkat sekolah ini cuacanya cerah. Nah, maka itu berprasangka wah ini cerah, masa lagi di bawah payung kan begitu ya. Nah, ternyata anak pulang sekolah berubah cuacanya, tiba-tiba langit berubah kelam. Itu saat itu pulang sekolah dan hujan sangat deras ya, hujan cukup, sehingga akhirnya itu sakit ya karena kehujanan. Nah, baiklah kita lanjutkan ya. Nah, ini akibat perubahan cuaca ya. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Ini gambarnya apa? Nah, gambar banjir ya. Jadi cuaca sudah berubah, hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik, hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Ini anak tentang perubahan cuaca ya. Cuaca ini memang sering berubah-ubah. Kadangkala cuacanya itu hujan terus sampai seharian hujan, sehingga sampai saluran air tidak menampung. Gara-gara apa? Ya, gara-gara banyak sampah di saluran air, menyebabkan saluran airnya itu tersumbat. Ya, ini gara-gara ada orang yang buang sampah sembarangan, maka menyebabkan banjir. Nah, semestinya anak-anak buang sampah tidak boleh sembarangan ya. Maka buanglah sampah di tempat yang sudah ditetapkan ya. Sekarang ini anak mudah sekali ya untuk mencari tempat sampah ya. Kalau misalnya belum menemukan tempat sampah ya dibawa dulu sampahnya ya. Kan sampahnya kan biasanya kan sampah bungkus makanan ya, kan nggak masalah dibawa dulu ya. Nanti sampai di rumah dibuang sampah di rumah enggak apa-apa, daripada dibuang di jalanan. Ketika hujan, sampahnya akhirnya menyumbat saluran air. Kenapa bisa menyumbat saluran air? Karena sampahnya terbawa oleh air sampai menuju ke saluran air. Sampahnya numpuk di sana. Nah, ketika sampah sudah numpuk, akibatnya apa? Akibatnya saluran airnya tersumbat. Nah, kalau tersumbat bagaimana? Apa yang terjadi? Airnya akan meluap ya. Maka airnya akan meluap sampai ke jalan-jalan. Nah, maka penting sekali ya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Caranya dengan tidak buang sampah sembarangan. Ini saat cuaca hujan ya. Ketika cuaca hujan. Tapi bagaimana ketika musim kemarau anak-anak? Beda. Musim kemarau ini panas ya, panas, matahari terasa terik. Tidak ada hujan turun. Sehingga menyebabkan ada kekeringan ya di beberapa wilayah ya. Jadi kalau ketika musim hujan, nah ini harus kebiasaannya harus baik ya, tidak buang sampah sembarangan agar tidak menyumbat saluran air sehingga terjadi banjir ya. Kalau pada musim kemarau bagaimana? Kondisinya beda lagi. Nah, musim kemarau ini memang di mana musim itu tidak hujan. Indonesia ini kan terkenal ada dua musim ya yang terjadi ya. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Nah, biasanya ketika musim kemarau memang ya ada beberapa wilayah yang di sana ini tidak kekeringan ya, kekeringan sehingga sampai jadi tidak ada air ya. Nah, ini cuaca di Indonesia. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh
cuaca begini hujan terus menerus itu juga menyebabkan kesehatan tubuh menurun ya, tidak sakit ya. Berikutnya ketika musim kemarau ya, dimana itu tidak ada hujan, yang ada adalah hanya panas terus ya, panas matahari sangat terik, nggak ada hujan. Nah ini juga menyebabkan banyak penyakit ya. Kenapa? Karena ini termasuk cuaca yang ekstrim ya, hujan terus menerus, panas terus menerus, ini termasuk cuaca yang ekstrim. Ini akan berpengaruh pada kondisi kesehatan manusia. Nah oleh karena itu Nana, maka perlu untuk menjaga kesehatan ya. Supaya apa? Supaya dalam kondisi apapun, dalam cuaca apapun, tubuh kita tetap sehat. Itu ya. Ya penting sekali jaga kesehatan. Caranya bagaimana anak-anak jaga kesehatan? Makan makanan yang bergizi. Ini penting ya. Makan makanan yang bergizi. Jadi tidak asal makan. Tidak asal makan atau tidak asal minum, tapi makanlah makanan yang itu mengandung gizi ya. Tentu ada vitaminnya, mineral, karbohidrat gitu ya. Dan juga olahraga ya, olahraga secara teratur. Nah kalau di sekolah biasanya olahraga ini 1 minggu sekali ya. Nah, tentu itu tidak cukup ya. Di sekolah ini hanya memberikan belajar saja bagaimana olahraganya. Tentu nanti di rumah juga tetap dilakukan olahraga. Paling tidak anak-anak jalan-jalan di pagi hari. Dan juga jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, tubuh kita butuh istirahat ya. Jadi bagaimana istirahatnya? Ya, istirahat yang paling enak, yang paling mudah adalah dengan tidur ya. Nah ini ketika kondisi cuaca berubah-ubah ya, berpengaruh pada kondisi tubuh, maka kita menjaga kesehatan. Nah anak-anak, dari ini tadi bacaan ini ya, bacaan perubahan cuaca ini, tentu ada kata-kata yang itu baru atau kata itu khusus ya. Contoh misalnya banjir. Nah banjir, air yang banyak dan deras kadang meluap, ini makna dari banjir. Air yang banyak dan deras itu makna banjir, kadangkala meluap. Terus sebuah kalimat dari kata banjir dibuat sebuah kalimat. Pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir ya, 4 kalimat. Nah di sini anak-anak tentu kata-kata yang bisa kita temukan, dan itu kata-kata yang utama ya. Contohnya cuaca, nah, hujan, nah ya. Terus tadi ada saluran, saluran air, nah, banjir ya. Terus ini terasa terik, nah, musim kemarau. Nah ini kata-kata yang khusus ya, artinya kata-kata yang utama dalam kalimat ini ya. Terus apa lagi? Kondisi ya, kesehatan. Nah, ini bisa nanti dibuat kalimat ya, kalimat. Ya sekarang kita lanjutkan ya. Ini nanti bisa jadikan sebagai tugas ya, untuk kalian belajar semakin baik. Dan kalau ada tugas itu kan berarti kalian bisa belajar secara mandiri ya, supaya bisa menambah ilmunya. Nah berikutnya anak-anak, di halaman berikutnya ini kita belajar bercerita ya, belajar bercerita dan bermain peran. Ini temanmu ya, memerankan ada yang berperan sebagai orang yang sakit. Nah, ada yang berperan sebagai orang sakit, ia menceritakan kondisi yang dialaminya. Contohnya Titi berperan sebagai orang yang sakit, kondisinya, menceritakan tentang kondisinya. Ada yang berperan sebagai teman. Di sini ada Dayu ya, temannya Siti. Nah, maka Siti menasehati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada yang berperan sebagai guru. Nah ini berperan sebagai guru ya, seperti Pak Eko ya, memerankan guru ini akan memberikan nasihat ya, menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih ya. Nah ini anak bisa kalian coba ya di rumah ya, bermain peran ya, bermain peran sebagai orang yang sakit. Bagaimana misalnya sakit pusing, nah itu bagaimana sakit pusing
keluhannya. Nah, itu disampaikan. Ya, kita berlanjut ya. Di halaman berikutnya bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing, anak-anak ya. Kita ini ayo berdiskusi, anak-anak. Kita diajak berdiskusi ya. Nah, kita baca dulu ya. Memiliki sahabat sangat menyenangkan. Nah, senang sekali ya. Apabila jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Ya, persahabatan itu, anak-anak, berteman, ya, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, agama, sama semua karena bersahabat. Ya, berteman ya dengan temannya ini tidak perlu beda-bedakan karena tidak ada gunanya juga. Membeda-bedakan tidak ada gunanya, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Temanmu ciptaan Allah, kamu sendiri juga ciptaan Allah, semuanya punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah ya. Maka tidak perlu untuk saling mengejek misalnya, ya, tapi harus saling memahami, saling menghormati ya. Ada temannya yang keliru, diluruskan, dinasehati ya, tidak dimarah-marahi ya, karena kadang-kadang temanmu juga tidak paham, maka perlu untuk diingatkan. Tuh, nah. Jadi namanya bersahabat ini berteman ya, dan bisa dilakukan di mana saja. Contohnya ini Dayu ya dan teman-teman itu bersahabat dengan Komang. Komang ada di Bali. Nah, bagaimana mereka bisa persahabatan? Mereka bisa bersahabat dengan cara mengirim surat ya. Kalau sekarang anak-anak sudah ada teknologi pakai WA ya, pakai telepon. Nah, begitu. Itu cara-cara bagaimana bisa berkomunikasi dengan para sahabat-sahabatnya. Baik anak-anak. Nah, ini tentang daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Dayu bersahabat dengan Komang yang ada di Bali. Nah, Bali. Nama suku sama nama daerah. Nah, ini Nana wilayah masing-masing daerah itu memiliki suku macam-macam ya. Jadi banyak macamnya. Contoh misalnya daerah Sumatera. Kalian tahu enggak Sumatera ya? Bisa dilihat di peta. Nah, Sumatera itu yang mana? Di Sumatera, itu ada suku Gayo, suku Minangkabau, suku Batak, suku Simeule, suku Palembang, suku Lampung. Semua ini ada di Sumatera. Ya. Nah, kalau di Jawa bagaimana? Jawa ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa itu sendiri, ada Madura, ada Tengger. Ini nama-nama suku yang ada di Jawa, ya. Kalau di Bali bagaimana? Bali cuma satu saja. Bali ya, Bali sendiri, ya. Ini itu khusus untuk Bali ya, khusus untuk Bali hanya satu. Kalau di Kalimantan, nah ini ada suku Banjar, Beru, ya, Berau tulisannya itu tapi bacanya Beru, ya. Dayak, ya, Mayan, Kutai, nah ini nama-nama suku di Kalimantan. Di Sulawesi, Nana, ada Buton, Minahasa, Bugis, Toraja. Nah ini di Sulawesi, ya. Di Maluku ada dua, suku Ambon sama suku Aru. Di Nusa Tenggara ini ada Rote, ya.
ada Sasak, Bima, dan Flores. Papua, suku Dani sama suku Asli. Nah, jadi banyak sekali ya suku-suku ya di Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak sekali berbagai macam nama suku. Nah, kalau kalian semua sama Pak Eko Jawa. Tapi ada juga anak-anak tidak berasal dari Jawa ya, tapi tinggal di Jawa ya. Nah, ini nama-nama suku yang ada di Indonesia ya. Beberapa daerah ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Tenggara, dan Papua. Di beberapa daerah ini ada nama suku masing-masing ya. Ya, anak-anak. Nah, di sini kita diminta ya untuk mencari informasi tentang asal dan kebiasaan bangsa suku bangsa dari temanmu. Ya. Ini bisa gunakan secara kelompok ya. Tapi untuk sementara ini ya, cukup kalian pelajari dulu ya. Bagaimana nanti prakteknya ya bisa dilaksanakan ya. Ini yang pertama perlu dipelajari dulu ya. Baik, kita lanjut. Sekarang ini ada ayo bercerita, ada ayo berlatih. Nah untuk ayo berlatih ini sepertinya ini pembelajaran BC Okanan ya. Tuh, sudah hadir temannya ini. Kalau sudah muncul seperti ini berarti ini sudah selesai videonya. Nah, enggak panjang-panjang ya. Panjang kadang-kadang juga panjang ya, tapi memang informasinya ya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar ya, pelajari semua pembelajaran yang sudah Pak sampaikan ya, dan simak penjelasan di video dengan baik ya, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Diajak teman-temannya ya, kalau ada temannya belum nonton video ini, diajak dia bisa sama-sama belajar ya. Ya baik Nana, alhamdulillah semua pembelajaran ini banyak manfaatnya, dan tentu anak-anak dari belajar ini kalian bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti pada orang tua ya. Semoga semua yang sudah kita pelajari ini akan bermanfaat ya. Nah, Pak Airi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.